Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Vincent. Dua lah, di sini kita mengangkat proyek terkait SPK penentuan wisata terbaik dengan metode Topsis. Selanjutnya di sini ada rekan-rekan saya yaitu ada Andika, Rizky, dan saya sendiri. Kemudian di sini ada pun yang kita bahas nanti terkait latar belakang, definisi masalah, tahapan pengembangan, dan kesimpulan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang latar belakang, yang dimana kemajuan teknologi informasi membuka sebuah peluang untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk pariwisata. Menentukan destinasi wisata terbaik sering menjadi tantangan karena banyaknya pilihan dan beragam kriteria, seperti ulasan, fasilitas, biaya, dan lokasi. Baik, yang kedua yaitu definisi masalah, yaitu masalah yang dikaji dalam kasus ini. Yang pertama yaitu data yang tersedia sebagian terstruktur seperti harga pengguna dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua yaitu keputusan membutuhkan analisis lebih lanjut seperti pembobotan kriteria dan perhitungan kedekatan solusi. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang saling terkait. Next. Lanjut di sini yaitu kita bakal membahas tentang model keputusan. Yang pertama yaitu input data desain wisata yang dilanjutkan dengan evaluasi kriteria. Kemudian nanti akan ditunjukkan kriterianya, yang mana kriteria tersebut dilanjutkan ke normalisasi matriks, kemudian ke pembobotan matriks, lalu menghitung jarak ke solusi ideal, menghitung nilai preferensi, dilanjutkan dengan perankingan alternatif, dan akhirnya output rekomendasi destinasi wisata terbaik. Kemudian yaitu kita akan membahas tentang flowchart, yang mana yaitu tambahkan data tempat, seleksi pemilihan, daftar hasil pemilihan, dan end. Kemudian di sini kita lanjut ke basis pengetahuan. Di sini ada tabel pengetahuan. Kita memakai kriteria itu jarak, sentimen ulasan, fasilitas, popularitas, harga. Kemudian ada subkriteria bisa kita lihat di sini. Dan di sini kita memakai pembobotan 1 sampai 5 untuk semua kriterianya. Kemudian di sini ada kita gunakan sampel data yaitu data wisata alam dan budaya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sini adalah proses pemberian variabel alternatif terhadap tempat wisata dan kriteria. Dan di sini kita tentukan matriks keputusannya yaitu yang dilihat dari patokan tabel pengetahuan atau basis pengetahuan sebelumnya. Di sini ada hasil proses penentuan nilai bagian akar, bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini ada matriks ternormalisasi dengan cara membagi nilai masing-masing kriteria dengan nilai X1 sampai X5. Kemudian di sini ada matriks ternormalisasi terbobot, di mana hasil dari perhitungan ini dapat dari hasil kali tabel matriks ternormalisasi dengan tabel bobot. Kemudian di sini kita dapat solusi ideal negatif dan positif, di mana hasil solusi pada tabel ideal positif didapat dari hasil hitung nilai maksimum pada tabel ternormalisasi terbobot, di mana Y1 didapat dari hasil hitung nilai kolom C1, nilai Y2 didapat dari nilai maksimum kolom C2, dan seterusnya untuk solusi ideal negatif pun. Kemudian di sini kita dapat jarak alternatif. Di sini merupakan hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel matriks ternormalisasi terbobot dengan tabel solusi ideal positif, maka didapat hasil seperti ini. Kemudian di sini kita lanjut didapat atau proses perhitungan nilai preferensi, di mana untuk mencari nilai preferensi yaitu dengan cara nilai jarak alternatif dibagi dengan nilai preferensi negatif dan positif yang sudah dilakukan penjumlahan. Maka didapat nilai preferensi yang tinggi di sini yaitu V4. Kita lakukan perankingan dengan nilai yang paling tinggi kita rankingkan sebagai nomor satu. Kemudian di sini ada proses bisnis, user dan sistem. Nantinya user akan melakukan login dan sistem akan melakukan validasi username dan password. Kemudian user akan menginputkan jenis wisata, kemudian sistem akan menampilkan halaman kriteria untuk inputan user. Kemudian user akan menginputkan kriteria dan preferensi yang diperlukan. Kemudian sistem akan memproses dan mengambil berbagai sumber data yang kita buat sebelumnya, kemudian akan ditampilkan ke user. Kemudian di sini akan desain basis data dilanjutkan oleh rekan saya Rizky. Baik, di sini adalah tampilan desain basis data. Pertama, yakni ada tabel user, preferensi, rekomendasi, tempat wisata, dan sumber eksternal. Selanjutnya, Di sini ada desain antarmuka website. Ini halaman UI landing page untuk login. Kemudian di sini untuk halaman login user, memasukkan password dan email. Kemudian di sini ada halaman dashboardnya untuk melihat berbagai jenis tempat wisata. Kemudian di sini ada halaman UI jenis wisata untuk melihat dan memilih jenis tempat wisata. Kemudian di sini ada halaman pemilihan kriteria. User nantinya akan dapat menginputkan jenis wisata, jarak, sentimen ulasan, harga, popularitas, dan fasilitas. Kemudian mereka langsung dapat melihat hasilnya. Kemudian di sini ada halaman UI detail terkait tempat wisata,
dengan informasi yang lengkap. Kemudian di sini ada halaman laporan dan analisis terkait hasil prediksi dan statistik hasil SPK-nya. Kemudian di sini ada hasil historinya dari bisa kita lihat di sini untuk setelah kita melakukan SPK nantinya. Kemudian di sini untuk halaman hubungi kami, di sini pengguna bisa menghubungi kami terkait kendala sistem nantinya. Kemudian di sini pengguna juga bisa mengatur terkait identitas profilnya, terkait isi nama dan genre ataupun bahasa mereka nantinya. Kemudian terkait itu eh, terdapat kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan tempat wisata terbaik menggunakan metode TOPSIS dapat ditarik kesimpulannya bahwa metode TOPSIS berhasil diterapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah pemilihan destinasi wisata dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti jarak, harga, sentimen ulasan, popularitas, dan fasilitas. Dari hasil perhitungan dalam 5 sampel data destinasi wisata alam Nusa Tenggara Barat diperoleh destinasi wisata terbaik dengan nilai preferensi yang tertinggi, yakni yang menunjukkan destinasi tersebut sebagai pilihan terbaik, yaitu wisata alam air terjun Sendang Gile dengan nilai preferensi 0,6733 78095. Mungkin lebih dan kurangnya Nah, saya kita akan mohon maaf. kembalikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.